Kayaknya debut over Gabu emang kecepetan deh. Terlalu pas momennya dari munculnya Magen yang menjadi bitter Gabu yang baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi pas juga Dente sudah menyelesaikan pembuatan Gochipod. Jadi tanpa perlu merasakan kekalahan yang fatal, Soma sudah langsung dapat final form dalam satu episode. Serasa nyaris tanpa usaha dan kerja keras, dihajar bentar langsung dapat form baru. Itu kalau menurutku pribadi, dan sekali lagi aku bilang kalau aku merasa debutnya kecepatan itu tidak berdasarkan dari episode berapa debutnya, tapi bagaimana jalan ceritanya dan proses debutnya, apakah sudah perlu form baru atau enggak. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 33. Episode ini dibuka dengan Niep yang baru saja selesai mengoperasi Pak Magen. Proses transplantasi Gabunya sudah selesai. Jadi karena Gabu ini termasuk organ, mungkin ibarat organ mulut bawah dari bitter Gabu, dicabut oleh Niep kemudian dipasang untuk menggantikan mulut bawah milik Pak Magen. Proses ini langsung disaksikan oleh Pak Presiden Boka Jardak. Tapi yang menarik, setelah Magen diberikan HP Mimiki dan Gochizo, di layar Niep terlihat beberapa wajah manusia yang bisa dijadikan penyamaran untuk Mimiki. Mungkin wajah-wajah orang itu nanti juga akan menjadi pasukan bitter Gabu yang baru. Dan bagaimana cara pembuatan Mimiki masih bikin penasaran karena belum dijelaskan apakah menggunakan orang-orang yang sudah diolah menjadi Dark Snake. Sayangnya kita nggak bisa baca tulisan Granut di sini. Atau mungkin itu bisa jadi para pekerja baru, pekerja paruh waktu yang baru yang mungkin kini akibat dukungan dari presiden sudah ada banyak pekerja paruh waktu yang turun ke bumi. Karena kini hasil panen Human Press juga sudah meningkat, bahkan stok manusia bisa mencapai jumlah sebelum saat Soma datang ke bumi. Ini berdasarkan laporan dari agen milik Rango. Tapi di sini Rango juga mempertanyakan Niep sedang apa. Kini sepertinya Rango mulai mencurigai Niep mengkhianatinya, tapi saat dia bertemu dengan Niep, terlihat dia sedang mengerjakan Big Magnum yang dia bilang benda itu bisa membantu Rango untuk mengumpulkan manusia. Jadi penasaran siapa yang akan menggunakan Big Magnum ini. Dengan kini ada Big Magnum di tangan Niep, lalu dia bisa membuat belt bitter Gabu. Mungkin dari data penelitian Pak Suga menggunakan DNA Daxoma, Niep membuat belt bitter Gabu saja. Beltnya saja. Jadi kini siapa saja bisa menjadi Dark Rider. Dari proses penanaman bitter Gabu mungkin untuk para kroco atau menggunakan Big Magnum untuk bosnya nanti. Jadi makin penasaran apa sebenarnya tujuan dari Niep ini. Sementara itu di sisi lain, Soma masih kepikiran soal pergerakan dari perusahaan Stomax setelah dia sebelumnya bertemu dengan Lisel. Bahkan dia sampai mengira bangunan kosong menjadi markas pengumpulan Hito Press. Meski di awal episode ini suasana di bumi terasa damai, Soma bisa bekerja dengan tenang, tapi kakek Dente yang sudah bertemu dengan Niep menyadari akan terjadi sesuatu. Hingga kini dia dalam proses pembuatan item untuk memperkuat Soma, dan proses ini sebenarnya sudah dimulai dari episode minggu lalu. Karena terlihat ada lelehan benda seperti gelas dan beberapa toples juga di sana yang mungkin itu adalah percobaan yang gagal untuk membuat Gochipod. Sementara itu, Bang Yanto yang masih berusaha mencari keluarga ibunya Soma bertemu dengan pria misterius, dan kita tahu dia adalah penyawaran dari Granut Magen yang mencoba menyerang Bang Yanto. Dan benar saja dia langsung menyerang Bang Yanto, bahkan dia tidak memberikan Bang Yanto kesempatan untuk berubah. Jadi sayangnya kita nggak bisa melihat gimana bitter Gabu baru ini melawan Prape Custom, karena setelah menghajar Bang Yanto, Magen langsung menghilang. Bang Yanto juga sempat melihat perutnya Magen yang sudah tertanam mulut bitter Gabu, sehingga pada saat dia sampai di Happy Pair, Bang Yanto bisa memberitahu Soma siapa yang dia lawan. Dan pastinya bitter Gabu kali ini bukan buatan Pak Suga, karena Bang Yanto sangat yakin kalau kini Pak Suga sudah meninggal. Sehingga Soma menyimpulkan kalau ini adalah perbuatan abangnya Niep. Sementara itu, Magen kini mengincar Lakia. Dia muncul sambil ikut mencicipi batu, sehingga Lakia sempat mengira karena dia makan batu,
dia ini adalah Granut biasa, bukan Granut kalangan atas. Dan akhirnya pada pertarungan kali ini kita diperlihatkan sequence perubahan dari Bitter Gabu Bright Cookies form yang berbeda dengan perubahan Kamen Rider Bake, di mana pada Bitter Gabu langsung muncul Cookies yang kemudian pecah lalu membentuk armor Bitter Gabu. Melihat ini, Lakia langsung menyadari dan bisa menduga kalau ini adalah perbuatan dari Niep. Mengetahui Lakia bertarung dengan Bitter Gabu dari Jelly Gochizo, Soma juga datang ke lokasi pertarungan, sementara Sachika untuk mengobati Bang Yanto mencoba untuk memanggil kakek Dente, menjemput kakek Dente ke lokasinya. Di sini Sachika menemukan kakek Dente yang sedang tergeletak, yang pas preview awalnya aku kira kakek Dente diserang oleh seseorang atau agen milik Niep. Ternyata dia pingsan setelah menyelesaikan Gochipot untuk Soma, dan pembuatan Gochipot itu ternyata menggunakan giginya kakek Dente sendiri sebagai bahan dasar pembuatannya. Dan coba kalian bayangkan pengorbanan kakek Dente yang mencabut sendiri giginya satu persatu, itu pasti sakit banget. Dan seperti dugaan kita pada pembahasan preview kemarin, yang berada di tempat kakek Dente di belakang Sachika itu adalah Gochipot yang sudah selesai tapi masih kosong. Gochipot kosong inilah yang diberikan pada Sachika untuk diantarkan kepada Soma di lokasi pertarungan. Sementara itu, sebelum Soma datang ke lokasi pertarungan, Lakia bisa dihajar dengan mudah oleh Magen. Karena berbeda dengan Bitter Gabu sebelumnya yang belum sempurna, selalu ada kekurangan dalam sifatnya yang aneh. Bahkan yang terakhir, sekalinya Bitter Gabu stabil tapi lemah banget, dengan mudah bisa dikalahkan oleh Lakia. Tapi Magen ini memang dasar fisiknya Granut kalangan atas yang jauh lebih kuat dari fisik Lakia dan Soma, sehingga saat dia menjadi Bitter Gabu, dia menjadi lebih kuat dari Bitter Gabu Dark Soma sebelumnya, karena memang Pak Magen sebagai usernya memang kuat. Niep juga muncul di lokasi pertarungan berbarengan dengan Soma. Di sini dia mengungkapkan kalau Niep kini membantu Pak Presiden, tapi dia tidak menjawab saat dibilang dia mengkhianati Rango. Memang kasihan banget kakak tertua Rango satu ini. Pada pertarungan kali ini, tanpa ragu, Soma langsung menggunakan Blizzard Form. Dan kalau kalian perhatikan saat melawan Bitter Gabu ini, secara kekuatan Blizzard Form sebenarnya nggak kalah, bahkan bisa mengimbangi Magen dalam pertarungan. Beberapa kali Soma bisa menyerang Pak Magen, cuman sayangnya penggunaan Blizzard Form ini ada batas waktunya, dan di tengah pertarungan, Gochizo Blizzard langsung mencair mengembalikan Soma ke wujud manusianya. Jadi kalau dilihat dari pertarungan ini, secara power Blizzard Form gak kalah dari Magen. Mungkin kalau dikeroyok bertiga dengan form terkuat mereka masing-masing, Gabu Blizzard, Valet Frappe Custom, dan Fram Jelly, plus ditambah beberapa pasukan Whip Soldier yang udah gak pernah muncul, mungkin mereka ada kesempatan menang dengan usaha keras dan tekad mereka. Jadi terasa belum perlu final form untuk melawan Pak Magen ini saja. Sayangnya Bang Yanto disingkirkan dulu, bahkan form taktikal seperti Jelly Custom nggak dimunculkan juga di sini. Dan setelah Soma kembali ke wujud manusianya, di sini pas banget Sachika langsung datang menghantar paket Gochipot yang katanya memiliki kekuatan 100 kali lipat lebih kuat dari Gochizo biasa. Tapi saat dipakai oleh Soma, Gochipot yang kosong itu nggak bisa bereaksi apa-apa. Soma yang belum tahu mekanismenya terpaksa kembali bertarung dengan wujud manusianya. Bahkan sempat hampir dijadikan Eskiko oleh Magen, tapi tebasan Magen berhasil ditahan dengan gigitan dari gabunya Soma. Mirip Kifat sempat juga menahan serangan dari lawan dengan menggigit pedangnya. Saat Soma dengan wujud manusia melawan Magen itu lumayan emosional, hingga akhirnya Popingami entah dapat ide dari mana langsung melompat ke Gochipot yang kemudian diikuti oleh Gochizo lainnya untuk mengisi toples Gochipot dan menggabungkan kekuatan mereka. Yang awalnya kejadian ini dianggap mustahil oleh Niep karena benda yang dibuat dari bahan di dunia manusia nggak bisa menahan puluhan makhluk minion. Jadi itulah alasan kenapa kakek Dente menggunakan giginya, karena dia tidak bisa menggunakan bahan lain yang ada di dunia manusia, dan dia juga tidak bisa ke dunia Granut.
Jadi karena Gochipod terbuat dari gigi kakek Dente hingga dia bisa menahan kekuatan ratusan Gochizo di dalamnya. Dan akhirnya Soma bisa berubah menjadi Overgabu. Dengan sequence perubahan, Soma masuk ke dalam Gochipod raksasa, kemudian semua Gochizo yang ada di dalamnya menempel di badan Soma membentuk armor dari Overgabu. Form ini memiliki kemampuan untuk menahan serangan musuh, seperti saat menahan serangan duri dari Pak Magen. Dan saking kuatnya form ini, dengan satu kali pukulan, Soma bisa membuat Pak Magen terbang entah kemana. Tapi sepertinya Pak Magen belum meninggal di sini, karena minggu depan masih ada Bitter Gabu Burai Cookies form, atau itu mungkin orang lain selain Pak Magen, kita belum tahu juga. Dan yang kusuka dari final form Kamen Rider Gabu ini karena ada batasan penggunaannya. Setiap kali digunakan, Gochipod akan langsung menghabiskan 100 Gochizo sekaligus. Dan minggu depan, Soma harus mengumpulkan 100 Gochizo lagi agar bisa berubah. Selalu seru kalau ada form yang memiliki batasan penggunaan atau bahkan efek samping. Jadi usernya ada usaha dan resiko kalau mau menggunakan form ini. Nggak bisa digunakan seenak jidatnya. Sebenarnya debutnya lumayan bagus juga menjelang akhir episode, tapi coba kalau dibuat lebih lama lagi prosesnya. Diundur beberapa episode saja, mungkin 1 atau 2 episode untuk prosesnya. Mungkin episode ini ditunjukkan kalau Soma dan kawan-kawan berhasil dikalahkan dengan telak oleh Pak Magen. Di next episode mungkin ditunjukkan Soma dan Bang Yanto, Lakia juga dengan form terkuat mereka bertiga berbarengan melawan Pak Magen untuk menunjukkan betapa kuatnya Magen bisa mengalahkan ketiga Kamen Rider utama dengan form terkuat mereka saat ini sekaligus. Barulah Dente mencari cara untuk memperkuat Soma. Mungkin baru berasa ada urgensinya kalau Soma butuh form baru. Memang butuh banget untuk ada form baru. Apalagi bisa ditambah kakek Dente beneran diincar oleh agen milik dia. Kalau kayak gini seperti di episode ini, Magen ini beneran berasa villain mingguan yang memang lebih kuat sih. Tapi kalahnya tetap cuma dalam 1 episode saja. Berasa kurang ada ancamannya. Kesannya kalau dikeroyok bertiga dengan tambahan Prape Custom, mungkin Magen bisa kalah. Dengan semangat dan perjuangan mereka bertiga, apalagi Magen cuma pakai Bitter Gabu yang secara kekuatan rider harusnya lebih lemah dari Blizzard Sorbet dan Prape Custom. Meski memang yang membuat perbedaan jauh adalah kekuatan granutnya Pak Magen sendiri yang lebih kuat dari Lakia dan yang lainnya. Itulah kenapa aku rasa debut final form kecepatan, karena sepertinya Soma belum benar-benar butuh form baru untuk mengalahkan Pak Magen ini. Itu kalau kita ngomongin episode kali ini saja, karena kita nggak tahu episode kedepannya bagaimana, karena final form Kamen Rider Gabu itu ada 2 mode. Tapi kalau kita bandingkan dengan debut final form yang juga memiliki 2 mode, yaitu Geats Mark III dan Geats 9, saat itu Suel sudah memulai Grand End karena energi dari Dewi Pencipta sudah akan habis. Dan yang dilawan oleh Ace saat itu adalah Niram. Jadi berasa memang perlu Ace mendapatkan form baru. Apalagi saat itu ibunya Ace sudah akan hancur. Kalau ngomongin ada pengorbanan pada debut final form Gabu ini, yang dimana kakek Dente yang berkorban, tapi kalian jangan lupa pada Papa Igarashi yang juga berkorban mengambil sel Gifu di tubuhnya yang kemungkinan 50/50 dia bisa mati. Kalau kita ngomongin proses di series Kamen Rider Zero One, bagaimana kita diajak mikir melalui proses simulasi yang looping berkali-kali. Dalam proses Izu menciptakan Zero Two itu masih sangat berkesan. Apalagi proses debutnya Cross Cyber saat dunia akan hancur oleh Master Logos juga menjadi proses sadarnya Kento dan Bahato yang mulai menerima masa depan yang dibuat dengan kekuatan manusia. Hingga kini semua pedang suci terkumpul dan menciptakan Hoken Cross Cyber saat dunia akan hancur yang sudah di-build up beberapa episode sebelumnya. Bahkan lawannya langsung Master Logos yang memang saat itu Saber butuh form baru. Ya itu kita flashback aja dari debut final form yang ada di era Rewa. Siapa tahu ada yang lupa karena saking bagusnya episode Kamen Rider Gabu sebelum ini. Dan semoga kedepannya apalagi debut Master Gabu nanti bisa lebih berkesan.
Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau ada pendapat yang berbeda, tentu saja tidak masalah, karena balik lagi ke selera masing-masing. Dan seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.